Kopi di mana ya? Sini deh. Bayangkan kita punya rumah lama yang bocor, kemudian datang tukang yang hebat banget. Dia kasih pagar rumah itu yang mewah, dia kasih AC, kemudian dia cat sampai kinclong banget. Kita seneng gak? Pasti seneng banget. Tapi ada sesuatu yang tidak dikatakan oleh tukang itu. Uangnya diambil dari pinjol atas nama kita. Dan diam-diam dia ngerusak fondasi rumah kita supaya nanti anaknya bisa jadi mandor di rumah kita. Itulah potret 10 tahun ini. Halo, gue Tonar Putra. Gue ingin merefleksikan 10 tahun yang terjadi di negara kita. Jokowi itu kayak seorang ayah yang baik, yang dia membelikan kita mainan yang mahal dan dia kasih uang jajan terus. Ada kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, sampai bansos yang turun pas musim kampanye. Kita kenyang, kita senang, kita merasa diperhatikan. Secara fisik ini luar biasa, 2100 km jalan tol dan 42 bendungan itu nyata. Strategi Indonesia sentris itu patut juga dipuji. Tapi ada harga yang disembunyikan. Pembangunan manusia bukan hanya angka stunting yang turun menjadi 21%. Pembangunan manusia itu soal kedaulatan. Rakyat dikasih ikan terus supaya ia lupa cara protes saat laut dan tanah mereka dijual. Seperti Wadas dan Rempang atas nama hilirisasi secara ugal-ugalan. Pas kita lagi asik main di rumah baru, tiba-tiba ada maling masuk ke rumah. Kita kan pasti mau teriak panggil satpam, yaitu KPK. Satpamnya malah dipotong gajinya, dipatahin taringnya, dan dikurung sama ayah kita sendiri. Pas kita mau protes sama ayah kita, mulut kita malah diplester pakai lakban, yaitu Undang-Undang ITE. Di periode kedua, fokusnya berubah dari memenuhi harapan menjadi pengaman ambisi. Revisi Undang-Undang KPK dan Omnibus Law adalah karpet merah buat investor besar. Rakyat dikasih bansos biar diem. Sementara aturan hukum diubah di ruang tertutup. Dan itu demi kepentingan elit. Suara kritis kita tidak lagi dijawab dengan diskusi, tapi dengan kriminalisasi. Inilah era di mana stabilitas lebih dihargai daripada kebebasan. Ternyata semua mainan mewah dan AC di rumah tadi, cicilannya numpuk sampai 8.400 triliun rupiah. Yang bakal bayar siapa? Ya kita dan adik-adik kita nanti. Terus pas ayah mau pensiun, dia maksa kakaknya yang bekerja di pengadilan buat bolehin kakak sulung kita yang masih belum cukup umur jadi bos baru di rumah itu. Inilah puncak dari segala paradoks. Sosok yang dulu dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap elit justru mengakhiri jabatan dengan membangun tembok kekuasaan keluarga. Etika ditekuk, hukum dilenturkan demi keberlanjutan proyek fisik seperti IKN. Warisan Jokowi bukan cuma aspal, tapi juga utang etika yang sangat besar terhadap sejarah reformasi. Warisan Jokowi tidak hanya satu warna. Ada biru cemerlang infrastruktur, tapi ada merah menyala di rapor etika. Kita tidak boleh hanya terpukau terhadap megahnya beton, lalu menutup mata pada luka demokrasi. Ingat, tugas kita bukan hanya tepuk tangan pada saat peresmian tol. Tugas kita adalah tetap cerewet, tetap bertanya, dan tetap mengawasi. Karena kalau rakyat berhenti bertanya, pemimpin bakal merasa bahwa dia itu adalah Tuhan dan bukan pelayan.
Gue Tonar Putra, selamat menjaga ingatan.